Sudah 2 bulan setelah tewasnya Brigadir J, tapi sampai sekarang masih banyak drama yang terjadi mengenai kasus ini, Ces. Banyak temuan-temuan baru, fakta-fakta baru, motif-motif dan juga temuan-temuan yang semakin berkembang di masyarakat. Tapi, ada temuan yang semakin menguatkan kalau motif dari pembunuhan Brigadir J ini adalah motif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaibta di channel ini. Kita sangat tahu ya kalau kasus dari tewasnya Brigadir J ini menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari kita menonton berita mengenai Brigadir J. Di berita, di sosial media sepertinya hampir 24 jam ngebahas mengenai kasus Brigadir J. Ya, kayaknya semua masyarakat Indonesia terus-terusan ngebahas mengenai kasus ini. Dan setiap hari itu pasti ada aja temuan-temuan baru yang kalau kita ngelihat kayak, kok gini? Kok gitu? Kok seperti ini? Gitu. Jadi, ada banyak banget drama-drama baru yang terjadi yang kita lihat di berita. Benar, sudah 2 bulan, tapi sampai sekarang kasusnya ini belum juga terselesaikan, Ces. Saya tahu banget, Ces, kalau banyak sekali berita yang ngebahas mengenai Brigadir J ini, dan sometimes bikin overwhelming, sometimes bikin, yang mana sih yang harus diikutin? Banyak banget beritanya soalnya. Kita aja untuk ngebahas mengenai case ini harus baca banyak banget artikel, nonton banyak banget berita, video-video mengenai kasus ini, untuk bisa rangkumkan ke kita, Ces. Dan tentunya supaya bisa keep up dengan case ini. Tapi tenang, Ces, hari ini kita akan bahas mengenai rangkuman dari case ini, temuan-temuan baru, kronologi dari awal sampai pertengahan September ini, yang sebenarnya dari awal sampai pertengahan September ada beberapa kali perubahan karena keterangan-keterangan dari saksi. Kita juga akan bahas mengenai motif-motif dan teori-teori yang berkembang di masyarakat dan teori-teori yang penting-penting dari kasus Brigadir J ini, Ces. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Buat kita yang ngikutin kasus ini dari awal sampai sekarang, tahu benar kalau kasus ini sangat complicated, sangat panjang, bahkan beberapa detail dan kronologi itu berubah seiring berjalannya waktu dan seiring keterangan-keterangan dari saksi yang diperoleh oleh pihak kepolisian. Kalian nggak perlu baca artikel yang panjang-panjang, nggak perlu nonton berita yang banyak-banyak, karena hari ini kita sudah ngerangkumkan yang penting-penting untuk kita, Ces, ketahui. Untuk diketahui, Ces. Kita sama-sama tahu ya kalau kasus ini tuh melibatkan orang-orang penting di pihak kepolisian. Ada Irjen FS yang pada saat itu selaku Kadif Propam Polri. Ada Putri C selaku istri dari Irjen FS. Mereka juga punya 3 ajudan pribadi. Ada Brigadir J, Barada E, dan Bribka RR. Dan belakangan juga muncul KM yang merupakan supir pribadi dari keluarga FS. Jadi begini, Ces, rangkuman mengenai case ini dari awal sampai pertengahan September ya. Jadi di tanggal 8 Juli 2022, Brigadir J ditemukan tewas setelah mendapatkan luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian keesokan harinya di tanggal 9 Juli, jenazah dari Brigadir J ini langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Jambi. Tapi yang anehnya, pada saat itu keluarga tidak diizinkan Ki Ces untuk buka peti matinya, untuk lihat keadaan dari Brigadir J. Bahkan nih mereka juga nggak diperbolehkan untuk memotret mayatnya, Ces. Tapi keluarga mengaku di jenazah ada banyak temuan luka yang berbeda dari keterangan pihak kepolisian. Di mana di otopsi pertama polisi itu bilang kalau ada 7 luka tembak, di mana 6 diantaranya itu tembus ke badan, seperti ada di dada, di tangan, di leher, seperti yang ada di gambar ini, Ces. Tapi pengacara dan keluarga Brigadir J malah temukan lebih banyak sekali luka di badannya Brigadir J. Seperti ada luka di betis, memar, masalah di jari tangan, kemudian juga ada masalah di gigi, dan temuan-temuan lainnya. Saya juga mau informasikan ke Ces kalau itu kan temuan di otopsi pertama, tapi sebenarnya sudah dilakukan otopsi kedua juga, dan diketahui bahwa luka tembaknya itu menjadi 5. Kenapa? Karena menurut pihak kepolisian ada
luka yang merupakan luka satu kesatuan. Tetapi barulah di tanggal 11 Juli 2022, jadi 3 hari kemudian Ces, mayat dari Brigadir J dimakamkan. Tetapi Ces, dimakamkan itu tanpa adanya upacara kedinasan, ya seperti masyarakat pada umumnya. Di hari yang sama di tanggal 11 Juli, yakni tepatnya 3 hari kemudian setelah tewasnya Brigadir J, kasus ini akhirnya diungkapkan ke publik oleh Divisi Humas Polri dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada saat itu, Ces. Besoknya di tanggal 12 Juli, polisi ini mulai fokus Ces untuk cari tahu sebenarnya apa sih motif dari penghilangan nyawa dari Brigadir J ini. Dan pada saat itu kalau kita ingat teori yang berkembang bilang kalau ada kasus kesusilaan yang dilakukan oleh Brigadir J, hubungan terlarang yang dilakukan oleh Brigadir J dengan Putri C yang merupakan istri dari FS. Baradae yang melihat kasus tersebut di rumah itu berusaha melindungi Putri C dan akhirnya terjadilah saling baku tembak. Baku tembak antara Brigadir J dan juga Baradae. Dan pada saat itu, aksi baku tembak itu berujung dengan tewasnya Brigadir J. Untuk usut tuntas, di hari yang sama dibuat juga Ces, tim khusus untuk nanganin kasus ini. Nah, karena desakan dari masyarakat itu mulai gede, mulai besar, dan memberikan tekanan kepada pihak kepolisian, akhirnya di tanggal 18 Juli, Kapolri mengumumkan penonaktifan dari FS. Tentunya yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Setelah itu banyak banget hal yang terjadi, banyak banget berita-berita yang terjadi, Ces, kalau kita nonton dan ingat-ingat beritanya. Banyak banget. Dan akhirnya di tanggal 26 Juli, Baradae kemudian diperiksa oleh Komnas HAM. Tentunya untuk dimintai keterangan lebih lanjut lah. Nah, di saat itu muncullah keterangan-keterangan yang mengagetkan. Memang banyak banget hal yang terjadi pada saat itu, Ces. Di mana masyarakat mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Brigadir J? Apa motifnya? Kenapa bisa terjadi? Banyak banget pertanyaan dari masyarakat. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau sebenarnya otopsi pertama sudah pernah dilaksanakan, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi karena pihak keluarga mengatakan, kok kayak ada yang aneh dengan kasus ini, akhirnya atas permintaan keluarga dan juga pengacara dari Brigadir J, dilakukanlah otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Ya tapi katanya hasil otopsi itu gak bisa langsung keluar, harus menunggu sekitar 4-8 minggu. Tetapi Ces, di sini yang bikin masyarakat itu heboh banget. Kenapa? Karena setelah melakukan otopsi kedua ini ternyata ditemukan Ces, ada kantong plastik yang berisi otak berada di dalam perut dari Brigadir J. Lidah dan paru bersatu dan ditemukan juga beberapa luka lainnya. Tapi katanya itu wajar karena setelah melakukan otopsi pertama. Diketahui juga kalau pemindahan tersebut bertujuan untuk mencegah cairan otak yang mencair merembes dari bekas potongan yang ada di tenggorokan Ces. Nah, setelah melakukan otopsi kedua ini, akhirnya Brigadir J dimakamkan kembali dan kali ini dimakamkan secara kedinasan. Kita sama-sama tahu ya Ces, kalau di narasi awal itu ada aksi baku tembak antara Brigadir J dan juga Baradae yang terjadi di rumah dinas dari FS. Tetapi di tanggal 3 Agustus, status dari Baradae berubah menjadi tersangka pembunuhan. Ia dijerat pasal berlapis, pasal pembunuhan, dan pasal turut serta dalam aksi tersebut. Dan akhirnya esok harinya di tanggal 4 Agustus, FS minta maaf ke publik dan jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kasus ini awalnya hanya menjerat beberapa orang, Ces, seperti yang saya bilang tadi. Ada Irjen FS, Baradae, Bribka RR, KM, dan Putri C. Tapi karena kasusnya semakin berkembang, orang-orang baru tuh mulai bermunculan, Ces. Bahkan nih, Ces, ada 25 orang polisi yang diperiksa dan dimutasi karena adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani TKP, seperti adanya penghilangan dan pengerusakan alat bukti. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Ces, di temuan-temuan. Jadi simak terus. Di tanggal 6 Agustus, FS ditempatkan di Makobrimob selama 30 hari untuk dugaan pelanggaran etik dan dia disebut tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV. Kita juga sama-sama tahu ya kalau case ini tuh sebenarnya kalau bisa dibilang kuncinya adalah Putri C. Tetapi sejak awal kasus ini sampai tanggal 6 Agustus, dia tuh nggak pernah muncul di publik. Barulah
keesokan harinya di tanggal 7 Agustus, ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu, dinantikan oleh masyarakat. Karena di tanggal 7 Agustus tersebut, Jess, Putri C akhirnya muncul ke publik. Akhirnya kelihatan. Dan ini adalah kemunculan untuk pertama kalinya, Jess. Putri C juga kelihatan menangis di sepanjang wawancaranya. Seperti yang kita sama-sama ketahui, Jess, kalau di tanggal 8 Juli, di hari tewasnya Brigadir J, ada aksi baku tembak oleh Brigadir J dan juga Baradae. Tetapi di tanggal 8 Agustus, Baradae pada saat itu menarik BAP-nya, Jess. Di tanggal 8 Agustus itu, dia tarik lagi ucapannya yang sempat dia sampaikan atau lontarkan kepada pihak kepolisian dan mengaku kalau sebenarnya aksi baku tembak itu tidak pernah terjadi, Jess. Akhirnya kan masyarakat bingung ya, sebenarnya ini gimana sih? Sebenarnya ada apa gitu? Kenapa nggak bilang dari awal aja? Masyarakat kan mulai bilang kayak, pasti ada yang ditutup-tutupi kalau seperti ini. Dan akhirnya tanggal 9 Agustus, yes, Kapolri Jenderal Listio Sigit umumkan kalau memang Baradae yang menembak Brigadir J. Tetapi dia itu melakukan penembakan karena perintah dari atasannya, yaitu Irjen FS. Dia yang merencanakan dan membuat skenario sedemikian rupa menembak ke dinding supaya terlihat kayak ada aksi saling tembak itu. Diumumkan juga kalau ada 4 tersangka di kasus ini, yaitu ada Bribka RR, KM, ada Baradae, termasuk ada juga Irjen FS. Ya, 4 orang. Nah, sehingga pada saat itu tuh Irjen FS dijadikan tersangka dalam kasus ini. Jadi masyarakat itu mulai bertanya-tanya, kok kayak ada banyak kebohongan ya yang terjadi mengenai kasus ini. Kayak tadi ada perubahan kronologi dan juga permasalahan CCTV. Nanti kita bahas lah. Di tanggal 12 Agustus, FS lewat kuasa hukumnya kasih tahu motif dari penghilangan nyawa Brigadir J ini, Jess. Dan dia bilang kalau dia marah karena istrinya itu alami tindakan tidak wajar, kesusilaan gitulah, sehingga terjadi aksi penghilangan nyawa itu. Dan pada saat itu FS juga minta maaf karena sudah berbohong. Itu sempat heboh juga tuh pada saat itu. Tetapi di hari yang sama, Bareskrim Polri hentikan dugaan adanya upaya kesusilaan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri C. Tadi saya sempat bilang ya, Jess, kalau baru ada 4 orang nih yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, baru di tanggal 19 Agustus, tersangka itu menjadi 5 orang karena Putri C pada saat itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana mereka berlima ini terjerat kasus pembunuhan berencana. Aduh bentar, kayaknya tadi saya lupa pakai jam tangan ya. Ya. Saking seriusnya, saya lupa pakai jam tangan. Di tanggal 24 Agustus, FS putuskan untuk mengundurkan diri dari Polri. Besoknya di tanggal 25 Agustus, selama kurang lebih sekitar 17 jam, FS ini, Ces, jalani sidang etik. Dan berdasarkan sidang itu, di tanggal 26 Agustus, FS dipecat dari jabatannya tetapi mengajukan banding untuk kasus ini. Di tanggal 30 Agustus, dilakukan rekonstruksi mengenai kasus tewasnya Brigadir J ini, Ces. Dan rekonstruksi ini dilakukan di 2 lokasi rumah FS. Semua tersangka berjumlah 5 orang juga hadir di rekonstruksi ini. Dan pada saat itu diperagakan ada sekitar 78 adegan. Tapi anehnya pihak keluarga atau pengacara dari Brigadir J tidak diizinkan untuk melihat langsung rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi secara langsung lah. Itu yang bikin kok bisa begini gitu. Di tanggal 6 September, Putri C, Baradae, Brigadir RR, dan juga KM melakukan uji poligraf untuk melakukan tes kejujuran lah. Dan diketahui kalau mereka itu jujur dalam memberikan keterangannya. Saya juga mau informasikan ke Jess, kalau sebenarnya dari tanggal 1 September, ada beberapa nih pejabat di kepolisian atau anggota kepolisian dipecat Jess dari jabatannya karena alasan obstruction of justice. Jadi melibatkan pejabat-pejabat penting lah di pihak kepolisian. Kalau di tanggal 6 September 4 tersangka sudah melakukan tes kejujuran ini, giliran di tanggal 8 September FS yang melakukan uji tes kejujuran, Jess. Uji poligraf. Pemeriksaan tes kebohongan ini, Jess, pakai alat poligraf punyanya Puslap 4 Polri, dan ini diproduksi di Amerika tahun 2019 dan punya tingkat akurasi sampai 93%, sangat tinggi. Dan hasil tes kebohongan untuk FS dan 4 tersangka lainnya adalah no deception indicated, alias jujur. Tapi Jess, Polri itu nggak mau ngasih tahu hasil uji kebohongan tersangka ke publik
karena menurut pihak kepolisian itu dianggap sebagai konsumsi penyidik. Dan seluruh hasil pemeriksaan tersebut akan terungkap di persidangan. Jadi nggak mau kasih rincian sebenarnya apa saja yang disampaikan oleh tersangka-tersangka tersebut. Itu dia, Ces, kronologi dari awal sampai pertengahan September. Sekarang kita akan masuk membahas mengenai temuan-temuan yang menarik dari kasus ini. Temuan pertama, Ces, seperti yang sama-sama kita ketahui, Ces, kalau kasus ini tuh sangat-sangat besar. Sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. 4 orang sudah ditahan untuk kasus penghilangan nyawa dari Brigadir J. Tetapi, sampai kita membuat rekaman ini, hanya Putri C yang belum ditahan dengan alasan kemanusiaan. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55, dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Kasusnya tuh gede banget. Saking gedenya, awalnya kan cuma segelintir orang kan ya yang namanya keluar yang terlibat dalam kasus ini. Tetapi, Ces, sampai awal September ini nih, sudah ada sekitar 97 orang anggota kepolisian yang diperiksa untuk dugaan pelanggaran kode etik. Dan menurut Kompas.com, Ces, setidaknya ada 34 polisi dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri. Dan ada 7 yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan. Satu diantaranya udah nggak asing lagi lah. Ada FS yang sebelumnya sudah menjadi tersangka atas penghilangan nyawa dari Brigadir J. Kita sudah juga dengarkan, Ces, dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau ada memang upaya rekayasa yang dilakukan oleh FS dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir J. Dan dari kasus ini ada 2 hal yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah bisa saja terjadi perpecahan dalam kubu Polri, dan yang kedua malah bisa saling menguatkan dalam kubu Polri. Temuan kedua, Ces, kita akan berbicara mengenai sidang Komite Etik Polri atau KKEP sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dan pada saat itu ada beberapa orang yang diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH, tentunya dari jabatan kepolisian. Nama-namanya adalah Kompol Cuk Putranto yang diduga Ces melakukan penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dari penghilangan nyawa Brigadir J. Kompol Cuk ini mengaku diperintahkan oleh FS untuk menyita rekaman video digital atau DVR CCTV di pos Satpam. Ada juga nama seperti Kompol Queen Wibowo disebut sempat menyita dan merusak rekaman CCTV yang terpasang di pos pengamanan depan rumah dinas dari FS. Dia juga dikenakan sanksi administratif, Ces, berupa penempatan khusus selama 23 hari di Provos. Ada juga nama seperti Agus Nurpatria, terbukti bersalah, Ces, karena merusak CCTV yang ada di pos pengamanan di rumah dinas FS yang ada di Kompleks Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. 3 orang ini, Ces, diberhentikan bersamaan dengan FS. Sedangkan ada poluan pertama juga nih yang menjalani sidang etik dalam kasus tewasnya Brigadir J bernama AKP Diah Chandrawati. Dia ini, Ces, disebut sudah melakukan pelanggaran terkait dengan surat kepemilikan pistol Glock 17 dari Baradae, dan AKP dia ini disebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tapi berbeda dengan beberapa polisi lain yang sudah saya sebutkan tadi, dia dinyatakan melakukan pelanggaran sedang sehingga lolos dari pemecatan, Ces. Dia ini cuma diminta untuk buat permintaan maaf gitu secara lisan dan tertulis, dan dia ini mendapatkan demosi berupa mutasi selama 1 tahun. Temuan ketiga. Ini tuh temuan yang lumayan bikin heboh pada saat itu. Kita akan menyinggung mengenai foto yang beredar, di mana dalam foto tersebut memperlihatkan Brigadir J menyetrika pakaian sekolah dari anak Putri C dan FS. Waktu itu dikirim kepada Reza Huta Barat, adik dari Brigadir J. Di percakapan WhatsApp itu, Ces, Putri C memang kelihatan puji Brigadir J yang disebut tuh serba bisa sebagai ajudan. Temuan keempat, ini juga sempat viral pada saat itu, Ces. Ada seorang wanita yang diduga sebagai Susi, mantan ART, FS, dan juga Putri C, yang bikin heboh di media sosial, Ces. Videonya tuh sampai viral. Di video itu, Ces, dia sempat bilang sesuatu yang mengagetkan masyarakat. Katanya nih,
ada sebuah ruangan rahasia yang ada di bagian belakang rumah yang biasanya digunakan sebagai ruang penyiksaan oleh FS ini. Ada beberapa organ manusia di dalam pintu rahasia itu, dan dia juga sempat bilang kalau kunci untuk masuk ke dalam ruangan itu ada di lemari dekat tempat Brigadir J ini tewas, Cas. Dia juga sempat bilang kalau bukan cuma Brigadir J dan Putri C yang terlibat dari kasus ini, tetapi sebenarnya anaknya juga terlibat. Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badannya, perutnya. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Dia dijadikan patung di dalam. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobek perutnya, anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang kampak itu pakai apa? Tapi tentunya dari pihak kepolisian membantah mengenai hal yang disampaikan oleh wanita tersebut dan bilang nggak ada tuh ruangan rahasia di dalam rumah FS dan bilang kalau video tersebut hoax. Nggak benar. Kelima, menurut pengacara dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, di tanggal 21 Juni, Brigadir J itu sempat video callan sama kekasihnya sambil menangis. Dan di tanggal 7 Juli atau 1 hari sebelum Brigadir J ini ditemukan tewas, dia juga sempat sampaikan Ces kepada kekasihnya kalau nyawanya akan dihabisi. Dan itu juga sambil menangis. Nah itu Ces, temuan-temuan menarik yang penting yang terjadi selama kasus ini berlangsung. Sekarang kita akan masuk untuk mencari tahu sebenarnya apa sih motif dari kasus ini, karena itu yang merupakan pertanyaan dari masyarakat. Minum dulu ya. Ya, memang misteri mengenai tewasnya Brigadir J ini belum terungkap sepenuhnya sampai sekarang, Ces. Masyarakat itu masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya motif dari kasus ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Sehingga spekulasi mengenai tewasnya Brigadir J ini semakin liar, semakin melebar di masyarakat. Berdasarkan berita di tvnews.com bilang kalau Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo pernah bilang kalau dugaan motif dari pembunuhan Brigadir J ini cuma ada 2, Ces. Yang pertama adalah motif kesusilaan dan yang kedua motif perselingkuhan. Ya. Diduga ada hal yang terjadi di Magelang yang buat Ki FS marah dan emosi saat Putri S lapor ke FS. Dan akhirnya putuskan Ki habisi nyawa dari Brigadir J. Ya cuman gak ada keterangan lebih lanjut siapa yang melakukan hal tersebut, Ces. Sebenarnya ada banyak banget motif yang berkembang di masyarakat, spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tetapi kita akan bahas yang paling penting dan paling banyak dipercaya oleh masyarakat. Dan juga setelah mendengarkan keterangan dari para tersangka. Motif pertama, di mana Brigadir J melakukan tindakan terlarang kepada Putri C. Gimana? Teori ini kan juga banyak banget kan dibahas di berita-berita, ya kan? Motif ini bermunculan sesuai dengan keterangan dari FS, Jas, yang bilang kalau Brigadir J ini melakukan tindakan yang tidak wajar kepada istrinya, kepada Putri C. Ada isu tentang adanya hubungan terlarang antara Putri C sebagai nyonya dan ajudan favoritnya, yaitu Brigadir J, yang sempat berhembus kencang di masyarakat. Ada sejumlah bukti kedekatan tidak lazim antara keduanya, Ces, yang juga beredar di masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN, Sarifuddin Suding, kasih keterangan, Ces, kalau KM, ART dari FS, pergoki Putri C nangis sesegukan dengan kondisi pakaian yang acak-acakan. Jadi menurut keterangannya, di tanggal 4 Juli 2022, KM melihat Brigadir J berupaya untuk membopong Putri C yang tertidur di sofa untuk dibawa ke kamar. Menurut pengakuan KM, waktu itu tuh Brigadir J tiba-tiba mendekati Putri C, istri dari FS. Jadi menurut pengakuan KM, kalau dia itu menyaksikan langsung peristiwa tersebut, Jess. Karena melihat itu, KM akhirnya kaget, terkejut dan meneriaki Brigadir C. Ya supaya tidak menggendong Putri C lah. Dia bilang, saya quote, "Kamu siapa? Nggak ada yang angkat-angkat ibu." Nah pada saat itu KM belum melaporkan peristiwa itu kepada FS karena itu baru tanggal 4 Juli ya. Nah, tetapi pada hari Kamis tanggal 7 Juli, KM kembali pergoki Brigadir J sedang berada di kamar Putri C. Saya quote, "Ini sebenarnya pemicunya," kata Suding ini, Ces. Suding sampaikan kalau pengakuan KM, Brigadir J ini terlihat keluar dari kamar Putri C dengan mengendap-endap. Jadi ditegurlah sama
KM. Karena melihat itu, akhirnya KM, kita dari tadi belum membahas soal Bribka RR ya, yang juga merupakan ajudan dari FS dan Putri C. Nah, di sini Jess, karena melihat peristiwa tersebut, KM ini akhirnya menyampaikan kepada Bribka RR yang langsung menyita pistol HS9 dan senjata laras panjang milik Brigadir J. Kemudian KM juga sarankan Ki Putri C untuk melapor saja kepada FS. Nah, sehingga kuat dugaan dari laporan tersebutlah yang membuat FS marah kepada Brigadir J. Hal lain yang menguatkan kenapa Brigadir J melakukan hubungan terlarang kepada Putri C, karena sempat muncul chat yang mesra antara Putri C dan juga Brigadir J. Dan itu adalah chat pada saat Brigadir J ini berulang tahun. Ada juga foto kemesraan antara Putri C dan juga Brigadir J yang ikutan tersebar di publik. Nah, soal bukti chat ini sempat diposki sama tantenya Brigadir J, yakni Roslyn Enika. Ia membuka sebuah isi chat atau pesan. Ia ngeposki isi chat atau pesan berbahasa Inggris yang dikirim oleh Putri J kepada Brigadir J pada saat Brigadir J ini berulang tahun, Jess. Di sini terlihat kalau Putri J ini mengatakan beruntung memiliki ajudan seperti Brigadir J. Kalau ditranslate seperti ini, Jess. Ini adalah pesanku di hari ulang tahunmu. Hari ini saya berharap apapun yang kamu inginkan akan segera terkabul. Aku juga berharap apa yang kamu mau membawa kebahagiaan, dan aku bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Kamu sungguh staf yang baik. Berharap ulang tahun ini akan menjadi sebaik kamu. Selamat ulang tahun pengawal terbaikku, SUA. Nah, seperti ini chat yang diduga ditulis dan dikirim oleh Putri C kepada Brigadir J. Di situ, Jess, tante Brigadir J sempat merasa sakit hati karena kalau kita lihat di chat itu, Putri C sudah menganggap Brigadir J seperti teman, keluarga, anak sendiri gitu ya. Tapi kenapa Putri C ini katanya malah menuduh Brigadir J melakukan tindakan yang tidak wajar kepada dirinya? Itu terkait bukti chat. Nah, hal lain yang ditemukan adalah foto kemesraan antara Putri C dan juga Brigadir J. Di sini kita bisa melihat foto kebersamaan Putri C, Brigadir J, dan juga para ajudannya. Dan kalau kita melihat Putri C pegang tangannya Brigadir J seperti ini. Tetapi sebenarnya dengan foto ini tidak membuktikan apapun dan publik juga ragu kalau mereka ini ada hubungan. Malah publik sempat bilang kalau bukan Putri C yang berselingkuh, tetapi FS lah yang berselingkuh dengan wanita lain. Nah, loh, FS ini diduga berselingkuh dengan polwan cantik berpangkat AKP. Nantilah kita bahas mengenai ini di teori selanjutnya ya. Kalau kita bicara mengenai foto yang tadi sempat kita bahas, ada juga nih keterangan dari ahli mikroekspresi Monica Kumalasari yang bilang kalau setelah dia melihat foto itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Ya, selayaknya hubungan atasan dan bawahan lah yang sudah bonding, sudah akrab, bisa aja refleks dan belum tentu mengarah kepada hubungan yang lebih serius, hubungan yang tidak wajar atau hubungan yang terlarang. Nah, karena adanya dugaan hubungan asmara ini yang diduga menyebabkan FS marah dan mengakhiri nyawa Brigadir J. Dan sempat juga muncul keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, kalau tidak ditemukan kices adanya peristiwa tindakan kesusilaan seperti yang sudah dilaporkan oleh FS sebelumnya. Ya, ini sempat berkembang luas di masyarakat dan di media. Cuman bagaimana menurut Taces, apakah kita percaya dengan motif ini? Silahkan komentar di bawah. Kita masuk ke motif yang kedua, Ces. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh FS kepada polwan cantik. Pernyataan ini sempat disampaikan oleh pengacara dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kalau FS lah yang melakukan perselingkuhan tersebut kepada AKP RY. Jadi Jess, diduga Brigadir J ini mengetahui mengenai hubungan asmara antara FS dan juga AKP RY. Melaporlah Brigadir J ini kepada Putri C. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara FS dan juga Putri C. Dan itu yang menjadi motif kenapa nyawa Brigadir J ini sampai dihilangkan, Jess. Ya, walaupun begitu, isu ini sampai saat ini belum terbukti dan mulai menghilang dengan sendirinya, Jess, karena sudah tidak pernah lagi disinggung oleh pihak Polri itu sendiri. Kita akan masuk ke teori ketiga, Jess, dan teori yang lumayan heboh, membuat heboh masyarakat belakangan ini. Ada teori yang berkembang kalau sebenarnya supir dari FS dan Putri C
yakni KM, yang melakukan tindakan terlarang kepada Putri C. Ini tuh sempat heboh karena pernyataan dari mantan pengacara Baradae, yaitu Deolipa Yumara, yang bilang kalau ART FS alias KM yang melakukan hubungan terlarang dengan sang nyonya di Magelang, yaitu Putri C. Keterangan ini ia dapatkan berdasarkan kecurigaan yang disampaikan sama mantan kliennya lah yang sempat bilang ke dia, yaitu Baradae. Saya quote dari pernyataannya, nggak ada itu Brigadir J melecehkan Putri. Yang ada justru KM dan Putri C ketahuan making quote-unquote itu oleh Brigadir J. Ini heboh banget pada saat itu. Masyarakat sempat bertanya, seperti apa sih karisma dari KM yang sampai memberanikan diri melakukan hubungan terlarang kepada sang nyonya, kepada Putri C, yang bukan orang sembarang, Ces. Kalau kita menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan di Magelang, hanya ada 4 orang yang ada pada saat itu, yaitu ada Brigadir J, ada Susi, merupakan ART dari FS dan juga Putri C, ada KM, dan ada Putri C itu sendiri. Ada 4 orang. Dalam rekonstruksi itu terlihat kalau sebenarnya KM lah yang duluan berada di dalam kamar Putri C, bukanlah Brigadir J. Ini tuh bikin masyarakat semakin heboh soal adanya hubungan asmara antara Putri C dan juga KM. Menurut Deolipa, Ces, tadi kan sempat kita bilang ya, kalau KM melihat Brigadir J menggendong, membopong Putri C, tetapi menurut Deolipa, justru sebaliknya, di mana KM lah yang menggendong-gendong Putri C, bukan Brigadir J sesuai keterangan dari KM. Saya quote pernyataannya. Itu mungkin kebalikannya ya. Brigadir J lihat Putri digendong sama si KM. Kan begitu? Nih belak-belakan aja ya. Putri digendong sama KM. Ketahuan sama Brigadir J. Karena ketahuan, Putri dan Kuat harus buru-buru dong membersihkan diri ke FS daripada bunyi semua kan? Ya sudah, menurut Deolipa, Putri C dan juga KM merencanakan sesuatu yang sifatnya negatif kepada Brigadir J. Ia juga bilang, kalau hal itu buntut dari dugaan terpergoknya KM dan juga Putri, akhirnya menghilangkan nyawa dari Brigadir J. Deolipa juga bilang, motif bisa apa aja dibikin, tapi jangan sampai motifnya dibikin Brigadir J yang melecehkan Putri C. Nggak ada itu. Tapi tak lama setelah statement yang menghebohkan itu, statement dari mantan pengacara Baradae, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto langsung bantah ke pernyataan itu, Jess, dan bilang kalau itu tuh tidak terbukti berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan para tersangka yang diperoleh oleh pihak penyidik. Sebenarnya ini benar-benar liar banget, Jess. Teori yang berkembang di masyarakat mengenai motif dari tewasnya Brigadir J. Ada banyak banget yang berkembang dan banyak banget hal-hal baru yang muncul hampir setiap hari. Yang kalau kita lihat, kita pasti bilang, ini yang mana duluan yang mau kita tonton? Yang mana yang mau kita simak? Karena saking banyaknya. Ngerti kan? Apa kalian juga merasakan hal yang sama kalau beritanya tuh banyak banget di media sosial? Banyak banget di berita. Hampir setiap hari kita lihat perkembangan kasusnya di televisi. Dan sampai sekarang juga masih belum terselesaikan. Ya kita doakan agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Dan tentunya keadilan bisa segera diperoleh. Terutama kepada keluarga dari Brigadir J yang ditinggalkan. Dan itu dia, Ces, perkembangan dan rangkuman mengenai kasus tewasnya Brigadir J, motif-motif dan teori-teori baru yang muncul dari kasus ini. Sampai sekarang kasusnya masih terus bergulir, masih terus diselidiki. Tapi saya pengen tahu, Ces, menurut tak, apa sebenarnya motif dari penghilangan nyawa Brigadir J? Apakah kita percaya kalau motif asmara atau 3 motif yang saya sampaikan tadi adalah penyebabnya, atau sebenarnya ada teori-teori lain? Dan apakah ada fakta-fakta yang mungkin belum sempat kita mention dalam video ini, belum sempat kita diskusikan dalam video ini? Saya mau sekali dengar pendapat tak. Dan kita mungkin akan diskusi di kolom komentar di bawah, Ces. Itu dia, Ces, cerita kita di hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan kita bisa tetap keep up dengan kasus ini. Dan tentunya sama-sama kita mengawal kasus ini sampai selesai. Kalau kita suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah, karena kita akan diskusi di bawah nantinya. Jangan lupa subscribe juga, Ces, supaya kita tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru. Saya sudah tidak sabar untuk ketemu kita di video selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.